Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Gereja Dibutasi Katunen menyampaikan selamat pagi, puji Tuhan bahwa pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah dalam rangka Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita dimulai, akan kami bacakan berita jemaat GKE Katunen untuk kita pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada saat ini, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita dalam rangka memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Semoga seluruh warga jemaat sekalian dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera kepada sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan kita secara langsung berkumpul di rumah gereja. Adapun pimpinan kebaktian kita hari ini akan dipandu oleh yang pertama liturgis kami sendiri, yaitu Penetua Malison. Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Ijon Koles I. Alex. Didampingi pemain musik Adria Dodo dan song leader oleh Yeni Septiana dan Novia Carlesiana. Pemandu persembahan Dr. Rusdiana Semara. Doa syafaat oleh Bapak Pendeta Ruby Yasser. Putum dan salam oleh Pendeta Priska Imelda MTH. Berkat Tuhan oleh Ibu Pendeta Mawarti Estia MPDK. Adapun liturgi yang dipergunakan itu liturgi khusus, liturgi Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ibadah kita berikutnya tetap dilayani secara online melewati YouTube, Facebook, dan WA Group GKE Katunen. Dalam ibadah ini akan dikumpulkan kolekte serta persembahan syukur lainnya secara mandiri oleh keluarga masing-masing
yang nantinya akan dikumpulkan melewati lingkungan masing-masing atau langsung ke bendahara majelis jemaat GKI Katunen atau ke kantor majelis jemaat GKI Katunen setiap hari kerja. Perlu kami sampaikan juga kepada seluruh sidang jemaat sekalian bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 kita bersama-sama ibadah Minggu yang disanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat juga tetap kami layani secara online. Selanjutnya berita jemaat tentang keuangan dan lain-lain akan ditayangkan melewati WA Group Pendeta, Penetua Diakon serta WA Jemaat GKI Katunen. Jemaat sekalian, mari kita tetap diam dan tinggal di rumah dan tekun dalam doa. Kita percaya Tuhan Yesus bersama kita. Badai pasti diteduhkan, kuasa corona dilumpuhkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima potom dan salam sidang Jumat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 7 bait pertama dan kedua. Bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Terimalah votum dan salam. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan, kita sambut potom dan salam. Kita puji Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat nomor 293 bait 1 dan 3. Pujilah Juru Selamat, langit, bumi
Nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita puji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait pertama dan kedua. Dan
pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur ya Tuhan, jika pada pagi hari yang indah ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami berkumpul bersama pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa itu adalah semua kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi di dalam dunia ini pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, jika di hari-hari hidup kami sering berbuat dosa terhadap Dikau ya Bapa, baik dengan perkataan, perbuatan kami, pikiran kami. Ampunilah ya Tuhan akan dosa-dosa kami. Dan kami mohon Tuhan bimbing kami supaya kami dapat melaksanakan kehidupan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskannya dalam Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya kita akan melaksanakan puji-pujian secara litani. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan yang terambil dari Mazmur 47 ayat yang kedua, 6 dan 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Selanjutnya sampai kepada pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab ini. Yang terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur atas kebesaran dan kasih setia-Mu kepada kami. Sehingga teristimewa pada saat hari kebangkitan, memperingati hari kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga pada hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong ya kami ya Bapa, Kau urapi kami, buka hati dan mata pikiran kami, supaya kami dapat melakukan, melaksanakan dan menerapkan sebagian dari firman-Mu yang dapat kami bacakan pada saat ini. Hadirlah Roh Kudus pada diri kami masing-masing pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 66 ayat 8 sampai 20 dengan perikop. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah
menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban dan pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita sambut pembacaan kitab tadi, kita puji Tuhan kembali dengan pelengkap kehidupan jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti tayangan ini. Kita akan memberita firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis itu terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai pada ayatnya yang ke-53. Terdiri dari dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan perikop yang kedua yaitu kenaikan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Allah yang kami panggil dan yang kami kasih dan yang telah mengasihi kami, yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga untuk kami. Pada saat hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengenang peristiwa besar yang terjadi. Itu kemenangan Kristus atas dosa dan maut, dan bahkan naik ke surga, memerintah sebagai Raja Tuhan bagi kami. Dan pada saat hari ini Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon, terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar hati dan pikiran kami terarah kepada Engkau dalam pembacaan dan dalam pemberitaan firman. Hamba-Mu yang memberikan diri pada saat hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, agar dalam segala keterbatasan hamba-Mu, hanya Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ini. Engkau dapat berkata-kata agar kebenaran firman-Mu. Berkati juga semua jemaat yang mendengar. Ikut tayangan ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkati mereka semua, hingga kebenaran firman ini dapat menjadi berkat dan kekuatan buat mereka dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemberita firman Tuhan untuk kita pada hari ini, sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis itu terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai pada ayatnya yang ke-53. Itu terdiri dari dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan perikop yang kedua, kenaikan Yesus. Demikian saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai pada ayatnya yang ke-53, yang terdiri dari dua perikop, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan perikop yang kedua yaitu perihal kenaikan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kesempatan hari ini Bapak Ibu jangan terlalu berkecil hati, karena kita tidak dapat bersama-sama untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu ia naik ke surga. Sebagai kebanggaan dan rasa syukur kita selaku orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Namun saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perlu berbangga hati. Bapak Ibu perlu memiliki suatu hal yang luar biasa di dalam hati, dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika Bapak Ibu dapat beribadah di rumah masing-masing dalam rangka mengikuti tayangan-tayangan kami ini, untuk memuji memuliakan Allah di dalam rumah masing-masing, untuk mendengarkan khotbah di rumah masing-masing. Dan ini satu kebanggaan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sedang menjadikan rumah Bapak Ibu sekalian menjadi rumah doa dan pujian, dan menjadi tempat persekutuan yang hidup. Oleh karena itu pada saat hari ini kembali kita kepada nas kita, yaitu Lukas pasal 24 ayat 44 sampai pada ayat yang ke-53. Dalam perikop yang pertama kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jelas pernyataan Yesus pada ayat yang ke-44 ini, dalam pasal yang ke-24. Ia mau menegaskan ketika ia bersama-sama dengan para murid, ketika ia berjumpa dengan para murid dan memperlihatkan diri kepada para murid, untuk kesekian kalinya ketika para murid berkumpul dan ada. Ia mau mengingatkan kembali akan janjinya seketika ia bersama-sama dengan mereka. Ia mau mengingatkan akan perkataan-perkataannya ketika ia bersama-sama dengan mereka. Sehingga pada ayat yang ke-44 ini mengatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Artinya Yesus mau kembali merewin ulang ingatan para murid perihal siapa yang hadir pada saat itu. Karena para murid tidak menyadari bahwa hadir pada saat itu adalah Dia. Sehingga ada banyak hal yang harus Yesus mau katakan. Dan ia menegaskan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ini berbicara tentang membangkitkan kembali ingatan mereka, menghidupkan kembali ingatan mereka tentang Kristus yang pernah bersama-sama dengan mereka. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa harus dilakukan ini? Ternyata para murid merasa kehilangan, merasa kesedihan, mereka tidak menyadari orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dan dengan siapa ia berjumpa, dengan siapa mereka sedang berkata-kata, dengan siapa mereka bercakap-cakap. Mereka tidak menyadari itu. Oleh karena itu perlu Yesus menegaskan ini. Perlu Yesus membangkitkan kembali ingatan mereka, menghidupkan kembali ingatan mereka. Dan terlebih-lebih daripada itu, ayat yang ke-46
45 mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab. Artinya karena pikiran mereka sudah terbuka, mereka mengerti kembali akan apa yang ia sudah perkatakan, akan apa yang ia sudah percakapkan sebelumnya ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Sehingga ternyata para murid terbuka hati dan pikirannya. Dan ayat yang berikutnya mengatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mata hati mereka terbuka, ketika mereka dapat mengerti, ketika para murid ini sudah mengerti, sudah paham tentang siapa yang ada di depan mereka, sudah paham tentang setiap perkataan Yesus, dan sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka Yesus mau mengatakan banyak hal kepada mereka. Yesus memperkatakan banyak hal kepada para murid, yaitu ia mengatakan bahwa mereka harus yaitu memberitakan yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa. Itu di dalam nama Yesus. Ini yang penting, yang diingatkan, yang dibangkitkan kembali semangat dan harapan daripada para murid. Sebagaimana pesan-pesannya, sebagaimana kitab suci, ia memperkatakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya tentang pemberitaan dan selanjutnya tentang pemberitaan pengampunan dosa dan juga pemberitaan tentang pertobatan. Ini sangat penting. Ini ditegaskan Yesus. Harus engkau sampaikan. Harus engkau beritakan. Harus engkau nyatakan. Ini pesannya kepada para murid. Yaitu mulai dari Yerusalem. Dan mereka harus menjadi saksi tentang kebangkitannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan juga tentang peristiwa kenaikannya. Dan selanjutnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Ini berbicara, ayat yang ke-49 ini berbicara tentang pemeliharaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bentuk pemeliharaan berkelanjutan yang Allah boleh nyatakan di dalam Yesus Kristus. Bahwa dalam hal ini ia tidak mau membiarkan umatnya sendiri, seorang diri. Tetapi ia memastikan suatu jaminan bahwa melewati Roh Allah, itu penolong ini tadi, umatnya terpelihara, para hamba-hambanya terpelihara dan diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Sehingga dengan demikian juga pun untuk para murid-murid ini dijanjikan satu pengharapan bahwa mereka diutus, bukan hanya diutus dengan tangan kosong, tapi mereka diutus dengan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ini satu keistimewaan, yaitu yang diberikan oleh Allah kepada para hamba-hambanya, kepada para pelayannya, khususnya kepada para muridnya pada saat itu dan sampai saat ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian selanjutnya kita melihat yaitu peristiwa tentang kenaikan Yesus ketika Yesus seusai dia bercakap-cakap dengan para muridnya, seusai dengan berbincang-bincang dengan para muridnya, ia memberkati mereka. Ini menjanjikan bahwa ia meneguhkan dan memberkati mereka, meneguhkan dan memelihara mereka, sehingga pada sebelum ia naik ke surga,
Ia membuat mereka suatu kepastian, yaitu meninggalkan kepada mereka suatu berkat. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan saat kekinian, kondisi kita menghadapi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, yang melanda negara kita dan bahkan melanda dunia. Dan janji Tuhan ini pada saat hari ini tidaklah kebetulan. Berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, merupakan suatu lambang kemenangan setiap orang percaya yang berharap kepadanya, yaitu bahwa Allah menyatakan suasana apapun kita, kondisi apapun saya dan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, tantangan saudara, pergumulan saudara, ingatlah bahwa Yesus tidak meninggalkan saudara seorang diri. Yesus tidak meninggalkan saudara dalam sendirian sebagai yatim piatu. Yesus tidak meninggalkan saudara demikian saja, tetapi Ia mau memberikan suatu janji bahwa Ia mengutus seorang penolong kepada saya dan saudara, yaitu apa? Itu Roh Kudus. Dan selanjutnya dalam rangka kita menjalani kehidupan di dunia, sebagaimana Ia memperlengkapi para murid, demikian juga Yesus memperlengkapi setiap orang yang percaya, orang yang beriman, yaitu dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Saya dan saudara sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ketika saya dan saudara meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, pengandalan kita di dalam Tuhan. Dan tidak hanya itu, Yesus memastikan bahwa Ia memberkati saya dan saudara, sama seperti Ia memberkati itu para murid. Demikian juga pun Yesus memberkati saya dan saudara, memberi jaminan kepastian, pemeliharaan dan damai sejahtera. COVID-19 yang menjadi persoalan saya dan saudara, dan bahkan menjadi persoalan dunia saat kekinian, menjadi pergumulan para pemimpin-pemimpin dunia, bahkan daerah kita saat ini yang juga mengalami persoalan yang sama. Oleh karena itu, ingatlah akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan pemeliharaannya kepada setiap orang-orang percaya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berteguh hatilah, berpengharapanlah dalam sesuatu, dalam segala sesuatu, hingga Tuhan memberikan satu janjinya. Ia menepati pemeliharaan kepada saya dan saudara. Tinggallah dalam rumah, berdoalah dan bertekunlah, berpengharapanlah kepadanya. Niscaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan menyertai saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selanjutnya akan kita dengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan Bapa Jemaat GKI Katunen. Hari hidup ini ku lalui dengan penuh pengorbanan. Beratnya beban yang di pundakku membuatku sujud dan berteluh. Ku akui selama ini Bapa, ku jauh darimu. Aku tahu Bapa marah padaku karena besarnya noda dan salahku. Namun satu yang ku pinta padamu Bapa, jangan tinggalkan aku.
Ku tahu Yesus, Engkau pelindungku. Ku tahu Yesus, Engkau nakodaku. Sucikan diriku agar ku layak jadi anak-Mu, oh Yesusku. Jangan lepaskan tangan ini, bawalah aku di dalam tangan-Mu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Hari ke hari hidup ini kulalui dengan penuh pergumulan, beratnya beban yang di pundakku membuatku sujud dan berteduh. Aku tahu Bapa marah padaku karena besarnya noda dan salahku. Namun satu yang ku minta padamu Bapa, jangan tinggalkan aku. Awan gelap menutupi kalbu, ombak badai menerpa bahteraku. Harus kemana lagi, di mana lagi tempat perlindungan ini? Ku tahu Yesus, Engkau pelindungku. Ku tahu Yesus, Engkau nakodaku. Sucikan diriku agar ku layak jadi anak-Mu, oh Yesusku. Jangan lepaskan tangan ini, bawalah aku di dalam tangan-Mu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Awan gelap menutupi kalbu, ombak badai menerpa bahteraku. Harus kemana lagi, di mana lagi tempat perlindungan ini? Ku tahu Yesus, Engkau pelindungku. Ku tahu Yesus, Engkau nakodaku. Sucikan diriku agar ku layak jadi anak-Mu, oh Yesusku. Jangan lepaskan tangan ini, bawalah aku di dalam tangan-Mu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Jangan lepaskan tangan ini, bawalah aku di dalam tangan-Mu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagi-Mu.
Saya mengajak kita merendahkan diri, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada kami. Atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menyampaikan firman-Mu melewati hamba-Mu Pendeta Ijon Koles. Dan biarlah firman itu yang akan terus meneguh iman kami, pengharapan kami, sehingga kami tetap kuat menjalani hidup ini. Apapun peristiwa, apapun tantangan, apapun persoalan yang kami hadapi. Iringi dan tuntun kami dengan firman Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami, dan saat ini kami sudah mendengarkan anugerah terbesar, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan bagi kehidupan kami yang percaya. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara yang kami kasih dan kami cintai, terlebih dunia yang Tuhan ciptakan bagi kami hidup. Hari ini Tuhan, Tuhan melihat keluh kesah tangis kami semua. Ada banyak umat manusia di dunia ini Tuhan, bahkan di Indonesia, bahkan di Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan ini Tuhan, berteriak, menangis, sedih, terluka. Bahkan banyak orang yang kehilangan nyawa, keluarga, sahabat, teman mereka Tuhan. Engkau juga melihat ya Tuhan, hari ini apa yang kami alami, yaitu pandemi COVID-19. Sebagai manusia yang berdosa Tuhan, kami menyadari, ketika kami dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID ini Tuhan, di belahan dunia ini Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya bisa duduk dan diam termenung di hadapan Tuhan, seraya memohon Tuhan menjauhkan COVID dari kami semua. Bahkan menghilangkan COVID-19 ini Tuhan dari muka bumi ini. Kerinduan kami semua untuk hidup kembali Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan menjauhkannya, harapan kami semua, kami ingin membaktikan hidup kami Tuhan. Kami ingin menyatakan iman pengharapan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan. Ampuni segala ilap kami. Kami serahkan ya Tuhan bangsa di dunia ini, Indonesia. Para pemimpin dunia, bahkan presiden, wakil presiden yang ada di Indonesia, yang saat ini juga Tuhan sedang berjuang, memikirkan, mencari cara agar seluruh rakyat Indonesia Tuhan bisa mendapatkan hal yang terbaik dari kebijakan, dari apa yang telah dibuat oleh pemerintah ini Tuhan, dengan berbagai cara, dengan berbagai hal yang dilakukan. Tuhan memberkati pemimpin dunia, bahkan presiden, wakil presiden Indonesia yang kami cinta ini Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan mereka dalam kekuatan dan lindungan Tuhan. Lindungilah dan sertailah mereka Tuhan, sehingga mereka tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka terus mampu memimpin bangsa ini Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada seluruh umat manusia, bahkan di Indonesia, Kalimantan Tengah, bahkan di Katingan ini Tuhan. Engkau boleh memberkati kami yang saat ini Tuhan dalam keresahan, kebimbangan, ketakutan, dan kecemasan. Engkau boleh memberkati kami setiap pribadi kami Tuhan. Menyertai kami setiap pribadi kami. Menuntun dan menyertai kami untuk melewati persoalan, mengalami segala pergumulan yang begitu berat. Ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, mata pencaharian mereka Tuhan. Tuntun dan berkati mereka Tuhan, agar mereka mampu melewati segala persoalan ini Tuhan, dan terus berpegang pengharapan kepada Tuhan saja. Kami juga menyerahkan ya Tuhan keluarga Kristen-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat Tuhan di Kesongan, Katunen dan sekitarnya. Kami menyerahkan mereka Tuhan agar senantiasa diberkati
dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau boleh memberkati agar kehidupan rumah tangga mereka diberkati, agar iman pengharapan mereka selalu dikuatkan. Walaupun mungkin masalah, tantangan kami hadapi pasti ada, tetapi berikan kami iman pengharapan-Mu ya Tuhan, agar kami tetap kuat menghadapi segala tantangan dan persoalan ini Tuhan. Berikan kami ketangguhan iman untuk menghadapi segala persoalan ini Tuhan. Berikan kemampuan kami Tuhan, agar kami mampu melewati segala persoalan dan tantangan yang kami hadapi ini Tuhan. Dan kami tetap selalu berpikir positif, dan tetap selalu berpikir optimis, menjalani kehidupan penuh pengharapan di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, jika Engkau boleh memberkati kami sampai saat ini. Walaupun mungkin persoalan ada, tapi jangan batasi kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk berkreativitas, untuk terus melakukan hal yang terbaik, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Berkati gereja Tuhan di mana-mana berada. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan, para pekerja gereja Tuhan, para pendeta, penetua, diakon, guru agama, penginjil, bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan dalam kekuatan pengharapan iman di dalam Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, kami rindu ingin bersama-sama kembali berkumpul, beraktivitas. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan dan menjauhkan COVID dari kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup, pelayanan kami, keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat, kami ulangi, dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait 1 dan 2. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan sebab beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Salam puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari karena Roh Kudus, lahir dari anak Maria, darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, namun kita bersyukur bahwa sekalipun masing-masing kita ada di rumah dan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus melalui live stream dengan beberapa platform yang tersedia, tidak akan mengurangi hikmatnya untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Sebelumnya mari kita mendengar nats pengantar persembahan yang terambil dari pertama Tawarik 29 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu yang suci kudus ya Bapa. Karena sepanjang kehidupan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dan ada bersama-sama dengan kami. Khususnya Tuhan dalam sepanjang kami mengalami pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami selalu merasakan Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kenaikan anak-Mu Yesus Kristus. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas semuanya itu Bapa, kami akan mempersembahkan sebagian kecil yang ada pada diri kami. Biarlah Tuhan berkati dan berkenan atas persembahan syukur kami ini Bapa, agar boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati yang masih ada pada diri kami masing-masing, serta tugas pekerjaan dan usaha-usaha kami, semuanya kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semuanya itu Bapa, sehingga kami boleh pakai untuk menjadi saluran berkat buat sesama kami, untuk kami pakai di dalam sisa hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 135 ayat pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin.